Lana Wachowski adalah salah satu sutradara terkenal di Hollywood. Dia bersama adiknya Lily Wachowski dikenal sebagai pencipta film legendaris yaitu The Matrix. Tapi bukan cuma karya filmnya yang menarik perhatian. Kehidupan pribadinya juga penting buat dibahas, terutama soal identitas gendernya. Lana adalah seorang perempuan transgender yang mengungkapnya identitas ke publik pada awal tahun 2010-an setelah sekian lama menyimpan dalam dirinya. Transisinya tidak mudah, apalagi karena ia adalah figur publik. Tapi ia memilih untuk jujur pada dirinya sendiri, dan itu membuatnya jadi salah satu tokoh trans paling terkenal di dunia hiburan. Cerita Lana jadi penting karena dia menunjukkan bahwa identitas gender bukan cuma soal biologi atau jenis kelamin pada saat lahir. Identitas ini juga tentang bagaimana seorang memahami dan menjalani dirinya sendiri. Dan itulah yang akan kita bahas lebih lanjut pada debat kali ini. Apakah identitas gender seperti yang dijalani Lana lebih cocok dilihat sebagai pilihan bebas, atau sebenarnya hasil dari pengaruh budaya dan bahasa? Yuk kita simakkan debatnya. Hai semuanya, selamat datang di debat kita hari ini. Kita akan bahas soal identitas gender lewat kasus Lana Wachowski, sutradara The Matrix yang juga seorang perempuan transgender. Dua tim akan menyampaikan pandangannya, yakni tim eksistensialis akan bicara soal kebebasan individu dan pilihan, sedangkan tim poststrukturalis akan bicara soal bagaimana identitas dibentuk oleh budaya dan bahasa. Yuk kita mulai dengan argumen pembuka dari masing-masing tim. Oke, jadi menurut eksistensialisme, manusia bebas menentukan siapa dirinya. Seperti kata Sartre, eksistensi mendahului esensi. Artinya, kita tidak dilahirkan dengan identitas tetap. Lana Wachowski memilih untuk menjadi dirinya yang otentik. Meskipun itu berat, itu adalah bukti ia menjalani dirinya secara sadar dan berani sesuai pilihan hatinya. Akan tetapi, poststrukturalisme percaya bahwa identitas itu dibentuk oleh struktur sosial, budaya, dan juga bahasa. Gender itu bukan sesuatu yang kita punya, tetapi sesuatu yang kita lakukan. Jadi identitas Lana nggak sepenuhnya datang dari dalam dirinya, tapi juga dipengaruhi oleh norma, budaya, dan cara kita berbicara tentang gender. Menarik banget, sekarang kita masuk ke sesi debat. Topik pertama, apakah identitas gender itu murni pilihan pribadi atau dibentuk oleh lingkungan? Jelas itu pilihan pribadi. Lana tahu resikonya tapi tetap memilih hidup sebagai dirinya sendiri. Itu bukan karena tekanan dari luar, tapi karena dia ingin hidup secara jujur dan otentik. Oke, tapi apakah itu benar-benar pilihan yang bebas? Pilihan Lana tetap terjadi dalam kerangka budaya dan bahasa. Dia bisa menyebutkan dirinya trans karena istilah itu sudah ada dan punya makna sosial. Kalau Lana hanya ikut struktur, kenapa dia harus sampai berjuang keras? Kalau hanya ikut sistem, dia pasti akan berperan sesuai jenis kelaminnya ketika lahir. Tapi dia melakukan itu, dan itu adalah tindakan sadar. Walaupun seperti itu, melawan juga nggak lepas dari struktur. Bukan berarti cara dia melawan itu bisa mengikuti narasi yang sudah ada tentang transisi. Kita nggak pernah benar-benar bisa lepas dari budaya yang membentuk cara kita berpikir. Wow, udah mulai seru nih. Sekarang kita akan masuk ke topik kedua. Apakah gender itu sesuatu yang tetap atau sesuatu yang dibentuk lewat performa? Gender itu performa. Kita belajar menjadi laki-laki dan perempuan itu dari kecil. Bagaimana cara kita berpakaian, bersuara, cara duduk, cara bicara. Lana menjadi perempuan itu bukan dia lahir begitu, tapi karena dia menjalani peran itu terus-menerus. Lalu kenapa dia menjalaninya? Karena dia merasa itulah dirinya yang sejati. Dia memilih performa itu secara sadar. Jadi performa bukan berarti palsu, tapi ekspresi dari pilihan yang otentik. Tapi diri sejati itu sendiri adalah hasil konstruksi.
Kita nggak bisa benar-benar tahu siapa diri kita tanpa bahasa dan simbol-simbol yang udah ada di luar. Tapi, kita bisa memilih bagaimana kita memakai simbol-simbol itu. Lana menggunakan simbol feminin untuk menyatakan siapa dirinya. Dia aktif menciptakan makna dari hidupnya sendiri. Oke, topik terakhir, topik ketiga, yakni peran media dan masyarakat dalam membentuk identitas Lana. Media punya peran yang besar. Identitas Lana dikenal publik secara narasi oleh media. Bahkan cara orang melihatnya sebagai wakil dari komunitas trans itu adalah bentuk oleh berita dan budaya yang populer. Tetapi Lana tetap punya kendali. Dia memilih berbicara di depan publik, mengarahkan narasinya sendiri, dan menjadi inspirasi. Dia bukan korban media, tapi subjek yang aktif. Tapi lagi-lagi bahkan saat mengendalikan, narasi dia tetap menggunakan bahasa yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Kita nggak pernah bisa untuk bekerja di luar sistem tersebut. Justru itulah keindahannya. Meskipun sistem itu ada, manusia masih bisa memilih dan memberikan maknanya sendiri. Lana menunjukkan bahwa kita bisa jadi diri sendiri meskipun dunia mencoba membatasinya. Nah, teman-teman, dari debat tadi kita bisa lihat bahwa identitas gender itu bukan hal yang sederhana. Dari sudut pandang eksistensialis, Lana Wachowski adalah contoh nyata seseorang yang berani memilih jadi dirinya sendiri. Meski ada banyak tantangan, tapi dari pandangan poststrukturalis, identitas Lana juga tidak lepas dari pengaruh budaya, bahasa, dan wacana sosial yang membentuk cara kita memahami diri. Jadi, apakah identitas gender itu pilihan bebas atau bentukan sosial? Jawabannya bisa jadi keduanya. Yang jelas, Lana mengajak kita untuk lebih terbuka, lebih kritis, dan lebih memahami bahwa setiap orang punya perjalanan identitas yang unik dan sah. Nah, itulah hasil dari perdebatan kasus Lana Wachowski. Sekiranya dapat membuka wawasan kita. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.